Tidak bergamati begitu ya, saat ini UMKM memang dipush oleh pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan transformasi digital yang ada atau inovasi digital yang terjadi di tanah air kita. Kalau dari pandangan Anda atau dari point of view Anda, sebetulnya seberapa siap UMKM kita ini untuk dipush juga begitu ya, untuk dilakukan dan bertransformasi digital? Ya, sebenarnya pemerintah sangat concern, apalagi di masa sekarang yang dunia semakin digitalize semuanya. Nah, dalam konteks seperti itu, pemerintah tadi seperti disampaikan Mas tadi, memang melalui Komdigi mereka banyak program dan bukan cuma di Komdigi, banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain untuk mendorong. Nah, hal yang kami lihat di sini adalah target mereka yang ditargetkan, Komdigi menargetkan sekitar 50% dari UMKM seharusnya tahun ini sudah bisa tercapai. Setengahnya berarti? Setengahnya, yaitu dari 60-an, 65-an, 64 juta, mungkin 30-an. Setahu saya data mereka sekarang sudah 24 juta. Jadi di 2024 saya kira sudah sangat baik apa yang ini. Apa yang menjadi tantangan transformasi ini sebetulnya banyak hal. Salah satunya adalah infrastruktur secara umum. Pemerintah juga sangat concern melalui Komdigi. Kami lihat banyak perbaikan-perbaikan, walaupun masih challenge-nya masih sangat besar. Tapi yang paling banyak sebetulnya adalah pengetahuan. Nah, justru tantangan yang ini bukan sekedar infrastruktur, yang paling penting berawal dari pembangunan masyarakatnya sendiri, kemelekan terhadap teknologi atau digitalisasi UMKM. Nah, ini yang dibutuhkan tentunya adalah literasi tadi yang sudah dilakukan. Makanya langkah yang diambil oleh Komdigi atau kementerian-kementerian terkait justru memberikan edukasi. Nah, ini sebenarnya tantangan yang paling perlu kita segera lakukan ya, supaya bisa kita overcome. Nah, isu yang paling berat soal ini adalah bagaimana mensosialisasikan. Dan ini juga kami lihat UMKM, pelaku-pelaku UMKM atau pengusaha UMKM, kami senang menyebutnya nih, pengusaha UMKM ini mereka juga belum maksimal memanfaatkan teknologi atau go digital, karena masih sebatas pemasaran saja. Padahal go digital itu tidak sebatas itu. Banyak yang bisa dibangun dari itu. Sampai dengan yang lebih advance nanti tantangannya menggunakan artificial intelligence misalnya. Itu juga sangat membantu. Nah, itu sebenarnya tantangan ke depan yang harus kita overcome secara umum. Oke, baik. Anda katakan ada tantangan terkait infrastruktur digital. Ya. Untuk pengembangan dan juga membangun infrastruktur digital ini tentunya membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit, Pak Rida. Betul. Kalau kita bicara terkait saat ini adalah zamannya realokasi anggaran, dikatakannya oleh pemerintah seperti itu. Apakah ini juga akan mencerminkan bahwa memang UMKM go digital ini juga akan sedikit terhambat karena memang infrastruktur digitalnya juga belum segitu masif begitu di tanah air kita? Gini, sudah cukup lama sebenarnya pemerintah punya melalui Bakti di Komdigi itu, sepengetahuan kami, punya dana yang sangat cukup melalui USO, Universal Service Obligation. Dan itu adalah bentuk komitmen dari pemerintah sejak dulu dan sampai sekarang berjalan membangun infrastruktur. Nah, USO project itu adalah bagaimana melakukan pemerataan. Kami memahami dari sisi korporasi mungkin termasuk yang plat merah sekalipun, kalau harus membangun infrastruktur di daerah pinggiran gitu yang trafficnya atau ARPU-nya sangat rendah, mungkin tidak bisa menutup biayanya. Akhirnya adanya USO project. Nah, USO project ini berjalan dan saya kira itu terus berjalan dan itu menjadi komitmen pemerintah untuk membangun, walaupun menurut kami masih kurang. Apalagi pertumbuhan teknologi sangat cepat. Sekarang ini yang jadi concern salah satu adalah data center misalnya. Nah, ini juga infrastruktur yang masih kita sangat kurang. Catatan kami, data center di Indonesia ini sudah sangat tertinggal. Makanya pemakaian data center akhirnya terpakailah data center yang dipakai di luar. Harusnya data center di Indonesia bisa dioptimalkan secara megawattnya masih sekitar 200. Perbandingan kepada Malaysia. Malaysia itu sudah 600 megawatt. Artinya jauh sekali tertinggal. Ya. Dalam waktu 5 tahun
Malaysia yang tadinya di bawah Indonesia 5 tahun yang lalu sekarang udah jauh di atas Indonesia. Nah mereka bahkan, padahal itu adalah infrastruktur yang sangat penting, bukan cuma connectivity tapi data center. Ini salah satu. Nah ini yang juga kami kebetulan melakukan komunikasi dengan Kementerian Komdigi juga, Bu Menteri juga sangat concern terkait ini. Makanya ada PP dulu, ada PP seingat saya PP 91 yang mewajibkan ada data center seluruh ada di Indonesia, public dan private harus di Indonesia. Terus 2012 masa SB. 2019 berubah, boleh publik boleh di luar karena di Indonesia tidak cukup. Nah itu harus kita kembalikan lagi. Nah akhirnya dipaksa, bahkan itu bisa menarik investasi luar. Itu data center. Salah satunya 2 hal, data center dan networking. Itu. Kalau infrastruktur secara umum itu aja sebenarnya kalau ininya. Sisanya kalau bicara aplikasi segala macam, saya kira kita sudah mulai ke arah yang baik ya. Kenapa? Kita sudah lihat platform-platform sudah berjalan dengan baik. Nah, cuman memang belum maksimal. Tadi catatan kami, para pengusaha UMKM ini masih sebatas menggunakan lebih banyak menggunakan platform-platform ini, tapi untuk marketing. Nah, belum pada tingkatan sampai dengan kalau istilahnya sekarang itu ERP lah, Enterprise Resource Planning itu sebenarnya udah ada lah. Tapi sekarang sudah mulai bermunculan. Nah, itu yang sebenarnya dioptimalkan. Oke, salah satu tantangan yang juga Anda sebutkan adalah terkait literasi digital, Pak Rida tadi. Kalau kita bicara terkait literasi digital terhadap pelaku usaha UMKM sebetulnya tidak terlalu masalah di kota-kota besar. Tapi berbeda dengan di daerah-daerah atau di daerah-daerah terpencil yang mana juga pasti ada pelaku usaha UMKM. Sebetulnya apabila ini menjadi concern dari Presiden untuk meningkatkan UMKM dan menuju UMKM go digital, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha UMKM khususnya di daerah, Pak Rida? Nah, kami berkesempatan beberapa waktu lalu bahwa Presiden juga akan sangat concern bukan cuma sebatas literasi terkait dengan digital, semua gitu. Akhirnya beliau akan berpikir akan melangkah di daerah-daerah akan disiapkan sebuah TV gitu kan yang channelingnya itu adalah bisa di upload secara dari jaringan yang ada, itu bisa sampai ke daerah-daerah. Nah itu yang akan dilakukan. Itu kan lebih cepat daripada distribusi buku saat ini. Dan tadi sekali lagi kan sekarang dengan adanya jaringan yang semakin luas, sekarang kan ke Papua juga udah dengan adanya bakti di sana juga udah sangat baik. Walaupun kadang-kadang untuk mengejar yang 4G agak berkurang, agak susah. Ini yang kita dorong. Tapi pemerintah ya sekali lagi yang dilakukan pemerintah melalui USO Project itu kita maksimalkan. Kami ingat dulu USO Project itu awal diterapkan itu cuma 0,5% dari revenue industri telekomunikasi. Di 0,5, 0,25, 0,5, 0,75, 0,125, 0,125, 0,1, sekarang 0,175% dari revenue. Jadi angkanya cukup besar yang diterima. Nah itu bisa dimaksimalkan. Ya berharap itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu kita sebenarnya tidak terlalu butuh APBN kok. Dari situ juga sudah cukup harusnya untuk membangun. Dan asing juga kami melihat pihak-pihak swasta, giant tech itu juga banyak masuk ke Indonesia. Karena Indonesia merupakan market yang luar biasa untuk teknologi. Untuk pasar-pasar seperti itu.